Umat sekalian, bagaimana kita bisa mengetahui seseorang bersatu dengan Yesus atau bersekutu dengan Lucifer? Perbuatan-perbuatan baik yang berasal dari Allah pada awal mulanya kerap kali diremehkan dan biasanya kecil-kecil dan dikerjakan dengan semangat yang besar. Seorang ibu yang setia akan tugasnya, dia bangun paling pagi, dia tidur paling akhir. Anak-anaknya boleh makan semuanya, namun mungkin dia makan paling sedikit. Yang penting anak-anak mereka. Lambat laun berpuluh-puluh tahun kemudian terjadi, anak ini sukses semuanya karena korban dari sang ibu. Tapi kalau perbuatan berasal dari Lucifer, biasanya awal mulanya wah-wah semuanya, akhirnya semuanya melarat, akhirnya semuanya mati. Pinjol itu gampang, tinggal klik kan dapat pinjaman. Pinjam mungkin 2 juta, seminggu itu 10 juta. Kenapa? Itulah persekutuan. Orang minum sabu-sabu enak, dia bisa fly, ketemu malaikat ada cantik, dicium-cium begitu. Tapi 2 minggu kemudian otak rusak semua, mengong, teriak-teriak sendiri. Oleh karena itu apapun yang pada awal mulanya berat, dan saya percaya bahwa Yesus menunjukkan itu, bahwa perbuatan berasal dari Bapa dan tentu kesetiaannya, persekutuan dari Bapa dan konsekuensinya ia mewartakan perbuatan baik kemana-mana. Kita mungkin sering mendengar kebangkitan rohani dan penyembuhan. Kita datang berbondong-bondong. Itu sebenarnya hanya efek buah dari persekutuan dengan Yesus. Kesembuhan terjadi tidak mungkin tanpa Yesus. Kalau Anda mau sembuh, bersatulah dengan Yesus, dan yang paling inti adalah mencintai Ekaristi. Karena Ekaristi adalah pons et culmen, puncak dan pusat iman Kristiani. Kita boleh berdoa berbusa-busa, tapi kalau kita tidak mencintai Ekaristi kemudian diwujud nyatakan dengan ngayah yang setia, kolekto yang banyak misalnya, perhatian pada orang sakit, itu semua adalah efek dari persekutuan dengan Yesus. Tidak mungkin orang bisa berbuat baik dengan begitu tekun dan setia, dia mengabdi pada masyarakat, pada gereja, tanpa dikuatkan oleh sumber yang tak terpadamkan, yang kita sebut dengan Yesus itu. Dan sebagai imam, saya sangat yakin bahwa seandainya mungkin saya tidak mencintai Ekaristi, pasti dah lama saya meninggalkan imamat. Mengapa kami para imam, saya pribadi khususnya, dan tidak mau terlambat saya misa? Karena bagi saya adalah perjumpaan dengan Tuhan mesti dipersiapkan sebaik-baiknya. Tanpa persiapan kita akan kelimpungan. Oleh karena itu, mari dalam masa pekan suci ini saya menganjurkan banyak umat malam-malam sebelum tidur, mungkin dengan istri, dengan suami, istri berdua, Anda nostalgia dulu waktu masih pacaran, masih merayu-rayu, naik sepeda ontel ke Melayu situ, jalan kaki, bahagia. Bacalah kitab suci, satu ayat kitab suci, renungkan. Dan Anda berdua sebagai suami istri sharingkan. Dulu kita tidak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa. Itu semua terjadi karena siapa? Memang ada yang bekerja, tapi di balik itu ada kekuatan yang luar biasa yang disebut sebagai iman. Kalau orang Katolik tidak mencintai kitab suci dan tidak mencintai Ekaristi, datang setan, datang pinjol, datang itu sabu-sabu, langsung kena semua. Besok semua Romo perminyakan suci Romo. Kenapa? Dia pingsan minum baygon. Oh, saya berikan perminyakan suci langsung. Semoga kita bersama Yesus tidak gampang terprovokasi hal-hal yang menyenangkan, yang wah-wah, tapi intinya kehancuran. Kita gampang tertarik lebih yang omong, misalnya dukun sakti dari belut bolong, kamu nyumbang babi guling 100, mau dia. Yang omong Romo Komang, saya percaya. Padahal mengomongkan kitab suci kan. Semoga kita lebih tahu mana sumber yang bisa dipercaya, mana sumber yang bohong-bohongan.
Kita mohonkan bersama Yesus, dan mudah-mudahan seminggu ini, pekan suci yang luar biasa ini, Ekaristi jangan pernah tinggalkan. Memang bangun pagi tidak gampang, saya tahu itu. Saya 17 tahun di asrama, jadi tahu artinya perjuangan untuk bangun pagi. Tapi begitu kita mencoba, ada banyak godaan, jangan. Karena setan tidak senang kita misah, tidak senang. Dia akan mencari jala, perut sakit kah, kaki pincang kah, mata buram kah, itu alasan kita semua. Itu sebenarnya semata-mata alasan dari sang Lucifer agar kita tidak merayakan Ekaristi, agar gampang diarahkan ke hal-hal yang jahat. Kita mohonkan semangat ini bersama Yesus, kita senantiasa mengerjakan hal yang kecil-kecil dengan semangat yang besar. Amin.